Setiap malam, aku hanya bisa menyebut namanya dalam sujud terakhir, bukan suamiku, tapi orang-orang yang pernah menyakitiku. Tapi kenapa justru dari situlah rezeki mengalir deras? Namaku Rina. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang istri dari lelaki sederhana yang tiap hari membawa motor tuannya keliling kampung untuk mencari rezeki. Orang-orang menyebut suamiku tukang ojek. Tapi bagiku, ia adalah lelaki paling hebat yang pernah kutemui. Pagi ini seperti pagi-pagi sebelumnya. Aku terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Gelap masih menyelimuti langit, dingin masih menusuk tulang. Tapi aku tak pernah merasa berat membuka mata. Rasanya seperti tubuhku punya alarm sendiri. Alarm yang berbunyi bukan karena kebiasaan, tapi karena cinta. Aku duduk perlahan, menatap wajah suamiku yang masih terlelap. Nafasnya pelan, damai. Garis-garis letih di wajahnya tak pernah hilang, tapi entah kenapa selalu membuat hatiku hangat. Ia tak pernah mengeluh, meski hari-hari kami tak pernah benar-benar mudah. Sama sepertiku, kami hanya saling belajar untuk ikhlas, bukan pasrah. Aku mengambil air wudhu dan membentangkan sajadah kecil kami di pojok kamar. Lampu sengaja tak kutialakan. Hanya cahaya dari celah jendela yang membimbingku malam ini. Di atas sajadah inilah, setiap hari aku mencurahkan semuanya. Bukan untuk meminta dunia, tapi untuk menitipkan nama-nama yang tak pernah tahu betapa mereka telah menggoresku. Sujudku kali ini, seperti biasa, agak lama. Tak ada yang tahu, bahwa dalam detik-detik itu, aku menyebut nama-nama orang yang pernah memfitnahku, menghina, bahkan menyakiti ibuku dulu. Aku tak minta mereka dibalas. Tidak. Aku hanya meminta agar mereka diberi rezeki, diberi kesadaran, diberi jalan menuju hati yang lembut. Mungkin terdengar bodoh, ya? Tapi entah kenapa, setelah melakukannya, hati ini selalu terasa lebih ringan. Aku selesai salat, langsung menuju dapur dan menyalakan kompor. Hari ini aku hanya akan menggoreng tempe dan membuat sambal terasi. Beras tinggal sedikit, tapi aku masih bisa menanak cukup untuk 2 orang. Saat aroma sambal mulai menyeruak, Dedi bangun. Udah bangun, Mas? Tanyaku sambil menuang teh manis ke gelas. Dedi tersenyum. Harumnya kayak rumah makan Padang. Aku tertawa kecil. Kalau rumah makan Padang, berarti harusnya ada rendangnya dong. Dedi duduk, menyender di kursi kayu tua. Ia mengusap wajahnya, lalu menatapku dengan mata yang tak pernah bisa ia tutupi dari keletihan. Maaf ya, Rin. Belum bisa kasih apa-apa. Aku menoleh, lalu meletakkan sendok kayu di pinggir wajan. Aku duduk di hadapannya dan menggenggam tangannya yang kasar. Mas, kamu udah kasih aku semuanya. Kehangatan, kesishan, kecelesan. Aku nggak butuh rumah mewah, cukup kamu sehat dan pulang setiap sore. Ia mengangguk, menunduk pelan. Mungkin menahan tangis, atau mungkin sedang berbicara dengan dirinya sendiri dalam diam. Hari itu, seperti biasa, ia berangkat kerja dengan motor tuanya. Aku memberinya bekal nasi, tempe, dan sambal yang kubungkus rapi. Dan sebelum ia menyalakan motornya, aku sempat menyelipkan satu kalimat, kalau capek, jangan lupa istirahat. Tapi jangan berhenti ya, Mas. Karena langkah kita mungkin lambat, tapi siapa tahu Allah sedang mempercepat takdir kita tanpa kita sadari. Dedi menatapku lama, lalu tersenyum. Amin, doakan aku ya, Rin. Selalu, jawabku saat motor itu melaju pelan keluar gang. Aku kembali masuk rumah, menyapu halaman, mengelap jendela, merapikan piring, dan diam-diam menyambut pagi dengan bisikan yang tak terdengar oleh siapapun. Selain langit, hidupku tak selalu seperti sekarang. Bahkan, bisa dibilang, dulu lebih berat dari apa yang pernah kupikir bisa kulalui. Aku masih ingat betul, waktu itu aku baru saja melahirkan anak pertamaku. Kami masih tinggal di rumah petak sempit, berdinding triplek dan beratap seng bocor. Dedi belum jadi tukang ojek. Ia masih kerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu angkut karung di pasar. Tapi yang paling membekas di ingatanku bukan soal sempitnya rumah atau kerasnya hidup. Yang membekas adalah saat aku mendorong gerobak kecil, menjajakan nasi bungkus keliling kampung sambil menggendong bayiku yang baru beberapa minggu lahir. Aku tak punya pilihan. Asiku sedikit, susu formula mahal, dan anakku tak bisa menunggu. Jadi setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah berjalan dari satu gang ke gang lain, menawarkan sepiring nasi dengan lauk sederhana, telur balado, tempe orek, atau kadang hanya sambal dan mie goreng. Ada satu kejadian yang tak pernah bisa kulupakan. Hari itu hujan gerimis. Aku berteduh di depan warung kosong, menenangkan bayiku yang rewel karena popoknya basah dan perutnya lapar.
Nasi bungkus di gerobakku. Belum ada yang laku. Aku mulai merasa putus asa. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang nenek tua berjalan tertatih. Bajunya basah, tubuhnya gemetar. Ia seperti mencari tempat berteduh tapi tak ada yang membiarkannya masuk. Aku spontan berdiri dan memanggilnya. Bu, sini bu, berteduh di sini, nenek itu menggampiriku pelan. Aku menyodorkan kursi kayu kecil dari gerobakku agar ia bisa duduk. Ia tidak bicara banyak, hanya mengangguk dan duduk sambil mengusap lengan-lengannya yang basah. Aku ambil satu bungkus nasi dan memberikannya padanya. Nggak usah bayar, bu. Makan aja dulu ya. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak langsung makan. Ia buka pelan-pelan bungkusnya, lalu menyisihkan separuh isi nasi dan lauknya ke plastik lain, sebelum menyantap sisanya perlahan. Ini buat cucu saya di rumah, katanya lirih. Aku terdiam. Ingin bertanya banyak, tapi aku tahu, rasa lapar kadang lebih berat dari sekadar cerita. Setelah selesai makan, ia berdiri dan membungkuk sopan ke arahku. Terima kasih, nak. Suatu hari nanti, kebaikanmu akan kembali padamu. Ibu nggak bisa balas apa-apa, tapi Tuhan bisa. Aku cuma tersenyum waktu itu. Kupikir itu hanya ungkapan syukur biasa dari orang tua. Lagi pula, aku tak pernah berharap apapun dari bantuanku. Aku hanya tak tega melihat sesama manusia kelaparan, tapi ternyata, kalimat itu menancap dalam. Dan entah kenapa, wajah nenek itu sesekali muncul kembali dalam doaku. Setelah kejadian itu, aku tetap menjajakan nasi seperti biasa. Tak selalu laku, tak selalu untung. Kadang bahkan rugi. Tapi yang membuatku terus berjalan adalah Dedi dan anakku yang selalu menyambutku dengan pelukan hangat, meski aku pulang dengan tangan hampa. Waktu terus berjalan. Gerobakku akhirnya harus kujual karena tak kuat bayar sewa kontrakan. Dedi mulai narik ojek pakai motor pinjaman dari temannya. Dari situlah kehidupan kami mulai sedikit berubah. Tapi perlahan-lahan. Sangat perlahan, orang-orang mungkin hanya melihat saat kami mulai punya kulkas bekas di dapur, atau saat atap rumah kami tak lagi bocor. Mereka bilang, wah, rejeki keluarga Rina lancar ya, tapi tak ada yang tahu, bahwa semua itu ditukar dengan lelah, air mata, dan ratusan kali penolakan, termasuk penolakan dari orang-orang yang dulu pernah menolak beli nasiku, lalu beberapa tahun kemudian datang ke rumah hanya untuk minta pinjaman uang. Ironis, ya, kadang aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa hidup ini begitu aneh, tapi saat aku kembali membuka sajadah, sujud di waktu malam, dan menyebut nama-nama mereka satu persatu dalam doa, aku tak pernah merasa kecil. Justru aku merasa besar. Karena aku tahu, mendoakan orang yang pernah menyakiti kita bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tak semua orang mampu lakukan. Dan di sanalah, mungkin, pintu-pintu langit mulai terbuka. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku belajar mengalah saat dunia terus menguji. Motor tua itu sudah berkali-kali mogok. Suaranya kasar, knalpotnya berasap, dan kadang kalau sedang rewel, gasnya bisa mati sendiri di tanjakan. Tapi entah kenapa, Dedi selalu menatapnya dengan rasa syukur. Selama dia masih bisa jalan, aku juga masih bisa nyari makan. Rin, katanya suatu pagi sambil menepuk-nepuk jok motornya yang sudah robek di sana-sini, aku cuma bisa tersenyum. Kadang aku heran, bagaimana suamiku bisa begitu sabar. Padahal tiap hari ia berangkat tanpa jaminan pulang bawa uang. Kadang dapat penumpang 2, kadang cuma 1. Pernah juga seharian keliling tanpa satu pun yang naik. Kalau hari ini enggak ada yang naik, aku tetap senang, ujarnya saat pulang sore itu. Aku menatap wajahnya heran. Senang kenapa? Soalnya aku masih bisa pulang dan ketemu kamu, katanya sambil terkekeh. Hatiku langsung hangat. Bukan karena gombalnya, tapi karena aku tahu ia tak sedang bercanda. Ia benar-benar bersyukur, bahkan dalam kekosongan. Tapi tidak semua hari mudah. Ada hari-hari yang membuat kami sama-sama terpukul. Seperti ketika Dedi dimaki hanya karena menawarkan jasa pada seorang ibu muda di depan minimarket. Udah tahu motor butut, gaya-gayaan nawarin ojek. Halah, nanti kalau jatuh, saya yang repot, bentak perempuan itu sambil mengibaskan rambutnya. Dedi tidak membalas. Ia hanya menunduk, memutar balik motornya, lalu pergi pelan. Saat malam tiba dan ia bercerita, aku sempat geram. Tapi Dedi hanya tertawa. Kalau kita bales, kita sama kayak mereka. Tapi kalau kita sabar, mungkin Tuhan yang balesin dengan caranya, ucapnya. Aku diam. Dalam hati, aku menyebut nama perempuan itu dalam doaku malam itu. Bukan untuk dilignat. Tapi agar ia suatu hari tahu rasanya menjadi kecil, dan diberi hati yang lembut,
Tiap malam aku terus menyebut nama-nama baru dalam sujudku. Bukan dendam yang kupelihara, tapi harapan agar mereka berubah. Karena aku yakin, keberkahan bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi berapa luas hati yang kita buka. Suatu sore, Dedi pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak aneh, seperti bingung, tapi juga seperti menyimpan sesuatu. Aku menyambutnya di teras. "Kenapa, Mas? Capek banget?" Ia duduk pelan, membuka helm, dan menatapku lama. "Aku ketemu orang aneh hari ini," katanya. "Orang aneh? Gimana?" Dia nggak naik ojekku, tapi ngasih aku amplop, dan bilang, "Tolong jaga istrimu baik-baik, rezeki kalian sebentar lagi datang." Aku terdiam. Amplop itu berisi uang, cukup banyak untuk ukuran kami. Tapi Dedi bersikeras tak akan memakainya. Aku taruh di lemari, siapa tahu suatu hari kita tahu dari mana asalnya. Tapi untuk sekarang, aku nggak mau kita tergoda. Aku mengangguk. Dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang sedang berjalan. Seperti benih yang dulu kutanam, kini mulai tumbuh diam-diam. Hari-hari berikutnya, Dedi mulai mendapat penumpang tetap. Salah satunya seorang satpam pabrik yang selalu berangkat jam yang sama setiap pagi. Lalu seorang ibu guru yang minta dijemput. Setiap sore, kami mulai bisa beli beras 1 karung. Bisa beli baju baru meski hanya 1 setel. Bahkan bisa nyicil lemari es bekas dari tetangga. Tapi di balik itu semua, aku tahu, bukan karena motornya yang tiba-tiba hebat. Bukan karena Dedi berubah jadi tukang ojek profesional. Tapi karena ada tangan yang bekerja diam-diam di balik layar. Tangan langit, mungkin, satu malam, aku menangis di atas sajadah. Bukan karena sedih, tapi karena bingung harus bagaimana membalas semua ini. Aku bukan orang alim. Salatku pun kadang masih terburu-buru. Tapi sejak dulu, satu hal yang selalu kujaga. Jangan pernah menyimpan dendam. Karena dendam hanya bikin hati jadi sempit. Dan hati yang sempit tak bisa jadi wadah untuk rezeki yang luas. Sejak malam itu, aku mulai menulis satu persatu nama orang dalam buku kecil, bukan untuk mencatat kesalahan mereka, tapi agar aku tak lupa mendoakan mereka dalam sujudku. Dan sejak itu pula, hidup kami mulai berubah. Perlahan. Tapi pasti, hari itu langit mendung sejak pagi. Awan gelap bergelantung rendah, seperti pertanda bahwa hujan bukan sekadar rintik biasa. Dan benar saja, menjelang siang, hujan turun deras tanpa jeda. Petir menyambar, angin bertiup kencang. Seisi rumah ikut bergetar. Aku berdiri di depan jendela, menatap jalanan yang tergenang. Daun-daun beterbangan, genteng beberapa rumah tetangga beterbangan juga. Hati ini tak tenang. Dedi belum pulang. Biasanya, kalau cuaca begini, ia akan kirim pesan lewat HP bututnya. Tapi sejak pagi belum ada kabar apa-apa. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin motornya mogok. Mungkin sedang berteduh. Mungkin sinyal hilang. Tapi pikiranku tetap liar. Jujur, aku takut. Bukan takut kehilangan rezeki, tapi kehilangan satu-satunya sandaran hidupku. Waktu sudah menunjukkan lewat maghrib saat akhirnya suara motornya terdengar dari gang depan. Tapi suara itu tak seperti biasanya. Lebih berat. Lebih terbatuk-batuk. Aku langsung berlari membuka pintu. Dedi berdiri di depan rumah dengan tubuh basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Wajahnya pucat, dan dia gemetar hebat. "Masya Allah, Mas. Kenapa baru pulang?" Aku langsung menarik tangannya masuk dan buru-buru mengambil handuk. Ia hanya tersenyum kecil. "Maaf, tadi ada ibu-ibu yang kehujanan. Kukira dekat, ternyata jauh banget. Tapi aku nggak tega tinggalin." Aku menghela napas panjang. "Lalu Mas sendiri gimana? Nggak mikirin diri sendiri?" Ia hanya diam. Aku tahu jawabannya. Dedi bukan tipe yang akan berpikir soal diri sendiri dulu. Kadang aku kesal, tapi lebih sering aku merasa bangga. Di dunia yang makin penuh orang egois, suamiku justru masih sibuk berbagi. Meski dirinya kekurangan, malam itu Dedi demam tinggi. Tubuhnya menggigil, dan matanya mulai merah. Aku kompres kepalanya dengan air hangat sambil menggenggam tangannya. "Besok nggak usah narik dulu ya, Mas. Istirahat aja dulu," kataku pelan. Ia mengangguk. Tapi aku tahu, dalam pikirannya, angka-angka kebutuhan rumah tangga sedang berputar. Keesokan harinya, hujan belum juga reda. Langit tetap kelabu. Aku berusaha menenangkan Dedi agar tak memaksakan diri pergi. Untunglah ia menuruti. Tapi tak lama setelah itu, masalah datang dari arah lain. Pemilik kontrakan mengetuk pintu. Dengan suara dingin, ia berkata, "Rina, ini udah masuk akhir bulan. Kamu tahu kan maksudnya?" Aku menunduk sopan. "Iya, Bu. Kami belum ada uangnya hari ini."
suami saya baru sakit. Sebelum kalimatku selesai, ibu itu langsung memotong. Kalau minggu depan belum lunas juga, silakan cari tempat lain. Kontrakan ini sudah banyak yang mau. Aku mengangguk lemah. Tak ada amarah. Tak ada protes. Hanya perasaan pasrah yang entah kenapa terasa seperti angin dingin menusuk dada. Setelah ibu itu pergi, aku masuk kamar dan duduk di samping Dedi yang masih terbaring. Aku tidak menangis. Tapi malam itu, sujudku lebih lama dari biasanya. Aku menyebut nama ibu kontrakan itu dalam doku. Aku bilang, ya Allah, lembutkan hatinya. Lepaskan rezekinya. Jangan jadikan hatinya sempit hanya karena uang. Dan jika ia tidak berubah, bayarlah aku yang engkau beri jalan keluar. Aku tak ingin membalas, cukup engkau yang mengatur. Entah kenapa, setelah doa itu, tubuhku terasa hangat. Tenang. Seolah ada tangan lembut yang menepuk-nepuk punggungku dari langit. 2 hari kemudian, sebuah pesan masuk ke HP Dedi. Seorang kenalan lama yang dulu pernah naik ojeknya menawarkan kerja sama mengantar barang dari toko ke luar kota. Upahnya jauh lebih besar daripada narik ojek harian. Dedi masih lemah, tapi begitu mendengar tawaran itu, matanya langsung berbinar. Kalau ini bisa lancar, kita bisa bayar kontrakan, dan nabung sedikit buat pindah rumah. Aku tersenyum, meski perih. Bukan karena senang akan uangnya, tapi karena aku tahu, setiap tetes air mata dan sujud itu, tidak pernah sia-sia. Hujan akhirnya berhenti hari itu. Tapi dalam hati kami, badai baru saja reda, dan dalam hati kecilku, aku mulai percaya bahwa barangkali, orang-orang seperti kami memang tidak perlu berteriak agar langit mendengar. Cukup dengan sujud dalam diam, langit tahu harus menjawab. Lewat cara yang tak pernah kami duga, aku sedang menjemur pakaian ketika suara klakson terdengar dari depan rumah. Motor butut kami sedang dibawa Dedi keluar kota untuk kerja antar barang, jadi kupikir mungkin ada tetangga yang mau mampir. Tapi ternyata bukan. Seorang pemuda mengenakan jaket hujan berhenti dan menyerahkan sebuah amplop coklat lusuk ke arahku. Bu Rina, ya? Aku mengangguk, ragu-ragu. Iya, ada apa ya? Ini surat buat ibu, titipan dari Pak Haji Adnan. Katanya penting. Sebelum sempat kutanya lebih lanjut, pemuda itu sudah berlalu. Aku menatap amplop itu lama. Nama pengirimnya jelas tertulis, Haji Adnan, nama yang tak asing di telingaku, tapi juga bukan seseorang yang pernah ku kenal dekat. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses, pemilik beberapa lahan dan toko di kota. Dengan jantung berdegup, aku buka surat itu pelan-pelan. Kertas di dalamnya bergetar di tanganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Rina dan Bapak Dedi, saya mendapat kabar dari seseorang bahwa kalian adalah pasangan yang jujur dan bersih. Selama ini saya mencari seseorang untuk membantu mengelola sebuah proyek sosial di salah satu lahan saya yang sudah lama terbengkalai. Setelah mempertimbangkan, saya memutuskan untuk mempercayakan urusan ini pada kalian. Jika bersedia, mohon datang ke alamat terlampir untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita semua. Hormat saya, Haji Adnan. Tanganku gemetar memegang surat itu. Sejenak aku terdiam, menatap langit, lalu duduk perlahan di kursi kayu depan rumah. Angin berembus pelan, tapi pikiranku ribut tak karuan. Siapa yang merekomendasikan kami? Kenapa bisa-bisanya seorang pengusaha besar mempercayai kami, orang kecil yang bahkan untuk membayar kontrakan pun masih bingung? Sore harinya, saat Dedi pulang, aku langsung memberikannya surat itu. Ia membacanya dalam diam. Wajahnya tegang, lalu berubah jadi bingung. Mas, gimana? Mau direspon? Dedi menatapku. Matanya seolah meminta jawaban. Aku mengangguk pelan. Kami siap. Kami tidak punya apa-apa selain niat baik. Tapi kami akan jaga amanah ini sekuat yang kami bisa. Saat perjalanan pulang, kami tak banyak bicara. Dari memegang map proyek erat-erat di tangannya. Aku memandangi jendela bus yang berembun. Jalanan kota ramai, tapi dalam hatiku, aku sedang menghitung nikmat satu persatu. Masih rasanya tak percaya. Beberapa minggu lalu, kami nyaris terusir dari kontrakan. Tapi kini, kami dipercaya memegang proyek sosial besar. Bukan proyek uang, tapi proyek yang benar-benar akan memberi manfaat. Dan yang lebih aneh lagi, bukan Dedi yang diminta jadi pekerjanya, tapi pengelola. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku sujud dengan air mata yang tak bisa kutahan. Sujud yang bukan karena permintaan, tapi karena syukur yang tak tahu harus dititipkan ke langit sebelah mana. Dan dalam sujud itu, lagi-lagi aku menyebut nama-nama itu. Bukan hanya yang menyakitiku,
tapi juga satu nama yang terus muncul dalam ingatanku. Nenek tua di bawah hujan. Yang dulu kutolong dengan nasi bungkus dan senyum, entah kenapa. Hadaka merasa, semua ini berkaitan. Tapi bagaimana bisa? Siapa sebenarnya nenek itu? Dan siapa yang diam-diam merekomendasikan kami? Aku belum tahu jawabannya. Tapi aku yakin, sebentar lagi, satu persatu akan terungkap. Pagi itu, kami berangkat. Lebih awal dari biasanya. Dedi mengenakan kemeja pinjaman dari tetangga, disetrika semalaman hingga licin. Sepatunya bekas, solnya sudah tipis. Tapi ia tetap menatapku dengan percaya diri. Menurutmu aku kelihatan seperti orang yang siap pegang proyek? Tanyanya sambil bercermin kecil. Aku tersenyum, membetulkan kerah bajunya. Mas, kamu kelihatan seperti orang yang sudah siap menyambut takdir. Kami berjalan kaki menuju kantor kecil milik Pak Haji Adnan. Di sana sudah menunggu beberapa orang lain yang katanya juga akan membantu dalam pelaksanaan proyek sosial ini. Ada pria berbadan besar dengan topi bundar, wanita berkacamata dengan raut serius, dan satu orang yang membuat nafasku tercekat begitu mataku menangkap wajahnya. Seorang nenek, ia duduk di pojok ruangan, mengenakan kerudung abu-abu dan baju batik pudar. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Tapi senyumannya lembut dan penuh ketenangan. Saat mata kami bertemu, ia tersenyum lebih lebar. Seolah kami sudah lama saling mengenal, tapi aku tak yakin. Rasanya tak masuk akal, apakah ini, nenek itu? Aku mencoba menahan diri agar tak terlihat gugup. Dedi duduk di sampingku, sibuk membuka map yang diberikan sebelumnya. Rapat dimulai. Bu Nur berdiri dan memaparkan detail proyek, pendataan anak-anak muda di desa, penyediaan pelatihan keterampilan, dan kerjasama dengan mitra lokal. Aku mencatat dengan seksama, tapi pikiranku masih terbelah. Beberapa kali aku melirik ke arah nenek itu. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk pelan atau sesekali tersenyum saat ada yang bertanya, sampai akhirnya, saat sesi perkenalan, nama nenek itu disebut. Silakan Ibu Maryam, kata Bu Nur. Nenek itu berdiri pelan. Suaranya pelan, tapi jelas, saya Maryam, saya bukan siapa-siapa di sini. Hanya diminta oleh Pak Haji untuk menjadi pengawas lapangan, memastikan amanah proyek ini tetap pada jalurnya. Tapi lebih dari itu, saya ingin bertemu Ibu Rina. Wangon. Langsung hening, aku terdiam. Jantungku berdetak lebih kencang. Semua mata kini mengarah padaku. Iya, Bu, suaraku nyaris tak terdengar. Nenek itu melangkah pelan mendekat. Ia duduk di kursi sebelahku, lalu menggenggam tanganku. Beberapa tahun lalu, di hari hujan yang tak henti-henti, kau pernah menyodorkan nasi bungkus padaku. Kau bahkan tak bertanya siapa aku, dan tak membiarkan aku pergi kelaparan. Air mataku langsung jatuh. Leherku tercekat. Bu, jadi, nenek yang waktu itu, ia mengangguk. Iya, Nok, itu aku. Sejak hari itu, aku tak pernah berhenti mendoakanmu. Saat Pak Haji bertanya padaku, siapa orang jujur yang bisa ia percaya? Hanya satu nama yang muncul di pikiranku. Namamu. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menunduk, menahan gemetar. Dedi menatapku kaget. Ia tak pernah tahu cerita ini. Aku memang tak pernah menceritakannya, bahkan padanya. Bagiku, kejadian hari itu sudah berlalu begitu saja. Aku tak pernah menyangka bahwa momen kecil seperti itu bisa menciptakan lingkaran kebaikan sebesar ini. Nenek Maryam melanjutkan, suaranya lembut seperti embun. Kebaikan yang kecil, jika tulus, akan tumbuh besar. Doa yang pelan, jika ikhlas, akan terdengar lebih keras dari jeritan. Aku tahu hidupmu berat, Rina. Tapi setiap kamu memberi, kamu sedang membuka jalan yang tak kamu lihat. Aku menangis di tempat. Tak peduli dengan orang-orang di sekeliling. Karena hatiku benar-benar meledak oleh rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Dengan kata-kata, setelah rapat usai, aku sempat berbicara empat mata dengan Bu Nur. Bu, saya masih nggak percaya. Hidup saya dan Dedi dulu, nyaris nggak ada harapan. Tapi sekarang, Bu Nur menepuk bahuku lembut. Karena kamu nggak pernah berhenti berharap. Bahkan kamu mendoakan orang yang menyakitimu, katanya. Aku tertegun. Kok ibu tahu? Bu Maryam cerita. Dan katanya, dia sering memimpikanmu. Kamu sujud dalam gelap, menyebut nama-nama tanpa dandam. Aku menunduk. Tenggorokanku tercekat lagi. Ternyata, doa itu benar-benar naik ke langit. Dan mungkin, diam-diam dibisikkan kepada hati orang lain. Sore itu, aku dan Dedi berjalan pulang tanpa banyak bicara. Tapi langkah kami entah kenapa terasa lebih ringan dari biasanya. Kami berpegangan tangan. Matahari mulai condong ke barat,
memancarkan cahaya keemasan yang hangat menyapu pipi kami. Kamu ingat hari pertama aku narik ojek? Tanya Dedi pelan. Ingat. Waktu itu kamu bilang, langkah kita mungkin lambat, tapi siapa tahu Allah sedang mempercepat takdir kita. Aku menatapnya. Dan ternyata benar, Mas, Dedi mengangguk. Karena ternyata, yang paling cepat. Bukan langkah kita. Tapi doa-doamu. Aku terdiam, dan sore itu, untuk pertama kalinya, aku percaya penuh bahwa doa dalam sujud terakhir bukan hanya mengubah takdir, tapi juga membuka pintu langit yang selama ini tertutup rapat. Aku kira, setelah kepercayaan besar dari Pak Haji Adnan dan timnya, hidup kami akan lebih tenang. Tapi rupanya, saat cahaya mulai datang, bayangan-bayangan gelap juga ikut muncul. Dalam seminggu, rumah kami yang dulunya sepi, kini ramai didatangi orang. Ada yang datang membawa ucapan selamat, ada juga yang datang diam-diam dengan mata menilai, mulut tersenyum, tapi tatapannya menusuk. Dedi kini sibuk hampir setiap hari. Ia bolak-balik dari lokasi proyek ke kantor kecil yang sedang direnovasi. Untuk tempat pelatihan. Aku pun mulai sering ke lapangan, membantu mengurus konsumsi dan data peserta. Tapi kesibukan itu membawa serta satu hal yang tak pernah kami harapkan. Kecemburuan dari orang-orang yang dulu menganggap kami remeh. Salah satunya, Bu Ratri, tetangga lama kami yang dulu sering menyindir saat aku masih jualan nasi keliling, dulu. Katanya miskin, sekarang proyekan sama orang kaya. Hebat juga ya cara naiknya. Begitu ku dengar ia bicara pada ibu-ibu lain di warung, aku dengar sendiri. Tapi aku pura-pura tak dengar. Di lain hari, suamiku dipanggil oleh ketua RT. Katanya, ada warga yang curiga soal asal-usul proyek yang kami pegang. Pak Dedi, jangan tersinggung ya, warga sini cuma takut siapa tahu proyeknya gelap. Takutnya. Kayak yang di berita-berita itu, banyak bantuan atas nama sosial ternyata korupsi, ujar Pak RT. Setengah berbisik, Dedi tersenyum. Kalau memang mau lihat laporannya, saya bisa bawa. Bahkan Bapak bisa datang langsung ke kantor kami kapan saja. Tapi ternyata, bukan laporan yang mereka cari. Mereka hanya ingin tahu, kenapa orang seperti kami bisa dipercaya. Sore itu, aku kembali dari lapangan lebih lambat. Di depan rumah, kulihat dua orang perempuan berdiri sambil melirik-lirik pagar rumah kami. Saat aku mendekat, mereka langsung membalikkan badan dan pura-pura berbicara soal harga cabai. Wah, Bu Rina sekarang sibuk banget, ya, tumben rumahnya sepi. Salah satu dari mereka membuka obrolan, aku hanya tersenyum. Iya Bu, tadi baru selesai survei lapangan. Wah hebat, ya. Dulu katanya jualan nasi keliling, sekarang udah kayak bos proyek, katanya lagi, sambil tertawa. Aku tahu maksudnya. Malamnya, saat aku menyetrika baju, Dedi masuk kamar dengan raut cemas. Rin, kita harus siap ya. Orang-orang mulai ngomong. Macam-macam. Tadi ada yang bilang ke Pak Haji Adnan, katanya kita memanipulasi data penerima bantuan. Aku langsung menoleh. Siapa? Entahlah, mereka nggak sebut nama. Tapi Bu Nur marah besar. Dia tahu itu fitnah. Hatiku mulai sesak. Aku tahu, ujian kesabaran tak pernah benar-benar selesai. Apalagi kalau keberhasilanmu tidak berasal dari nama besar, tapi dari tanah dan peluh. Tengah malam, aku kembali bersujud. Tapi kali ini, air mataku bukan hanya karena haru, tapi juga karena takut. Ya Allah, aku nggak minta dihormati. Aku cuma minta Engkau jaga nama kami. Lindungi rezeki ini dari tangan-tangan yang iri. Jika Engkau ingin mengambil semuanya kembali, ambillah. Tapi jangan ambil ketenangan hati kami. Keesokan paginya, Bu Maryam datang ke rumah. Tanpa kabar. Tapi aku senang melihatnya, Ibu. Kayaknya tahu ya, ada sesuatu yang sedang terjadi, tanyaku pelan. Ia duduk perlahan, menatapku dengan mata tajam tapi hangat. Rina, dulu kamu pernah bilang, kamu mendoakan semua orang yang menyakitimu. Sekarang saatnya kamu juga mendoakan orang yang sedang mencoba menjatuhkanmu. Aku mengangguk, meski rasanya pahit, fitnah yang paling kejam bukan yang disebar ke banyak orang, tapi yang dibisikkan dari mulut ke mulut, diam-diam. Lanjutnya, aku hanya bisa terdiam. Tapi dalam hatiku, aku tahu benar maksudnya. Baisek-baisek. Itulah yang kini mulai menyusup ke rumah-rumah warga. Dan sayangnya, tidak semua yang kenal kami bisa menahan diri untuk tidak ikut menyebar. Satu malam, saat Dedi baru pulang, ia berkata pelan, aku siap kalau proyek ini dibatalkan karena tekanan dari luar. Tapi aku nggak akan menyerah tanpa meluruskan semuanya. Aku menatapnya lama. Mas, kita sudah terbiasa hidup dari nol. Kalau ini harus diambil lagi, kita ulang dari awal. Tapi kita tidak akan berhenti jujur. Dedi memegang tanganku. Matanya merah,
Tapi senyumnya tetap tenang, dan kamu tetap doakan mereka? Aku mengangguk, setiap malam. Tapi aku tak tahu, bahwa malam itu, satu nama yang kusebut dalam doa, justru sedang menyiapkan rencana yang lebih besar, dan di hari berikutnya, fitnah itu berubah menjadi laporan resmi, kami dituduh menyalahgunakan dana. Dan kabar itu sampai ke telinga Pak Haji Adnan yang sedang sakit keras di luar kota. Semua mata kini tertuju padaku dan Dedi. Apa yang terjadi di bab berikutnya akan mengubah segalanya. Pagi itu kantor kecil proyek kami mendadak penuh. Bukan oleh peserta pelatihan, tapi oleh orang-orang berseragam. 2 petugas dari kecamatan dan 1 dari kelurahan datang membawa surat. Di luar, beberapa warga berdiri berbisik, wajah mereka penasaran. Sebagian mengintip dari balik pagar. Aku dan Dedi dipanggil ke ruang utama. Maaf, Bu Rina, Pak Dedi. Kami mendapat laporan adanya penyalahgunaan dana bantuan. Ada tuduhan bahwa data penerima dimanipulasi, dan dana pelatihan tidak sepenuhnya digunakan sesuai rencana, ucap salah satu petugas. Suara datarnya seperti pisau mengiris. Aku terdiam. Dedi menatap lurus ke depan. Wajahnya tegang, tapi tak gentar. Silakan periksa semua berkas kami, Pak. Kami terbuka. Bahkan nota pembelian galon pun kami simpan, jawab Dedi tenang. Salah satu petugas mulai membongkar map demi map. Aku bisa melihat cara mereka saling melirik, seolah menunggu sesuatu, mungkin menunggu kami panik, atau mencari celah kecil untuk dijadikan alasan. Tapi yang membuatku benar-benar goyah adalah saat aku melihat siapa yang berdiri di luar jendela, bersembunyi di balik tirai kalabu. Wajah itu, meski tertutup sebagian, tidak asing. Bu Ratri, matanya menatap tajam ke arahku. Lalu dengan cepat ia membalikkan badan dan pergi. Aku mendadak lemas, benar dugaanku. Ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini fitnah yang disengaja. Sore harinya, saat semua petugas sudah pergi dan meninggalkan catatan untuk ditindaklanjuti, aku terduduk lemas di tangga kantor. Tangan Dedi menggenggam erat jemariku. Mas, aku capek. Dedi menarik napas dalam. Aku tahu. Kenapa harus begini, Mas? Kenapa waktu kita diam, sabar, dan gak pernah minta apa-apa, malah justru diserang? Dedi menunduk. Mungkin karena diam kita terlalu menyala. Dan sabar kita terlalu menyakitkan bagi mereka yang iri. Aku tak kuat. Air mataku tumpah di tempat. Selama ini aku tahan. Tapi hari itu, aku benar-benar rapuh. Malamnya aku kembali sujud. Tapi kali ini aku tak hanya mendoakan. Aku mengadu. Ya, Allah, kalau rezeki ini memang bukan untuk kami, ambillah, tapi jangan ambil nama baik kami. Jangan bayarkan niat baik kami daitlan olah mulut-mulut penuh kebencian. Aku tidak minta kaya, tidak minta dipuji, hanya minta, jangan bayarkan kebaikan. Ini mati begitu saja. Air mata tak berhenti membasahi sajadah. Tapi entah kenapa, hatiku perlahan mulai tenang. Seolah ada bisikan yang mengatakan, tenanglah, pembalasan tak selalu datang lewat tanganmu. Esoknya, saat aku hendak menjemput barang untuk pelatihan, seseorang mengetuk pintu kantor. Bu Maryam datang dengan wajah serius. Kita harus bicara. Ia membawa kabar yang lebih mengejutkan dari apapun. Salah satu orang dalam timmu yang membocorkan data itu, ternyata dari pihak desa. Dan setelah diselidiki, laporan ke kecamatan bukan hanya fitnah, tapi juga bermotif pribadi. Aku terperanjat. Siapa, Bu? Orang yang dulu kamu bantu. Yang kamu beri sumbangan waktu anaknya sakit. Tapi saat kamu tak bisa bantu lagi, ia kecewa. Merasa kamu sudah berubah. Namanya, Rika. Aku mengingat wajah itu. Ya Allah, aku bahkan masih menyimpan foto saat kami mengantar makanan ke rumahnya. Dia merasa kamu tak adil, karena anaknya tidak masuk daftar penerima pelatihan. Jelas Bu Maryam. Aku menutup mulut, menahan isak. Bu Maryam, saya nggak pernah pilih-pilih. Aku tahu, NAK, dan Pak Haji tahu. Karena itulah beliau kirimkan orang ke lapangan diam-diam beberapa hari terakhir. Mereka sudah tahu semuanya. Aku terdiam. Antara lega dan terluka, lega karena kebenaran mulai muncul, tapi juga terluka karena yang mengkhianati adalah orang yang dulu kami bantu tanpa pamrih. 1 minggu kemudian, Pak Haji Adnan yang sudah lama sakit akhirnya mengirim surat terbuka lewat Bu Nur. Isinya sederhana, tapi membuat semua mulut di kampung terdiam. Saya mempercayai Rina dan Dedi bukan karena gelar, bukan karena nama besar, tapi karena hati mereka. Jika ada satu celah pun dalam niat mereka, maka biarkan proyek ini saya tutup hari ini juga. Tapi jika tidak, saya akan melipat gandakan kepercayaan saya.
Dan bagi siapapun yang menyebar fitnah, semoga Allah mengembalikannya kepada dirinya sendiri, dengan cara yang paling menenangkan, atau menyakitkan, jika ia tak mau berubah. Hari itu, Bu Ratri menunduk saat kami lewati. Rika mengunci rumahnya, dan sejak itu tak pernah terlihat keluar. Aku tak dendam. Bahkan malam itu, aku kembali menyebut nama mereka dalam doa. Masih sama. Seperti dulu, ya Allah, ampuni mereka. Bukan karena mereka benar, tapi karena aku tak ingin membawa dendam ke langit, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Meski fitnah menyakitkan, tapi kebenaran tetap menemukan jalannya, dan mungkin inilah bentuk lain dari rezeki. Ketika kamu tak kehilangan dirimu sendiri, saat orang lain berusaha meruntuhkannya, setelah badai fitnah berlalu, aku dan Dedi berusaha bangkit kembali. Proyek pelatihan berjalan dengan lancar. Peserta mulai berdatangan dari berbagai pelosok desa. Mereka datang dengan harapan yang sama, kesempatan untuk memperbaiki hidup. Setiap pagi aku sudah sibuk menyiapkan konsumsi, menata ruang kelas, dan mengatur jadwal pelatihan. Dedi mengawasi kerja lapangan dengan ketelitian tinggi. Kami berdua tahu, ini bukan sekadar pekerjaan, tapi amanah yang harus dijaga dengan segenap hati. Warga desa mulai berubah pandangan. Mereka yang dulu mencibir, kini mulai menghargai. Rina dan Dedi memang luar biasa, kata beberapa tetangga. Senyum hangat mulai muncul dari yang dulu dingin, tapi di balik semua itu, hatiku tetap waspada. Aku tak ingin terlalu cepat percaya, karena hidup ini penuh liku dan ujian. Suatu sore, saat aku sedang membereskan dokumen proyek, Bu Nur datang membawa sebuah surat. Surat itu disegel dengan lilin merah dan bertuliskan nama Pak Haji Adnan. Ini surat wasiat, Bu Rina, katanya pelan. Pak Haji menitipkan ini sebelum beliau meninggal dunia. Aku merasakan dada sesak. Pak Haji Adnan, yang telah banyak membantu dan memperkaya kami, kini telah tiada dengan tanggung jamatar aku membuka surat itu. Tulisan tanggung Pak Haji begitu rapi dan penuh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rina dan Dedi yang aku percaya, aku yakin kalian sudah menjalankan amanah ini dengan sepenuh hati. Namun, ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Lahan proyek yang kalian kelola bukanlah lahan biasa. Ada sejarah panjang di baliknya, sebuah kisah yang tak banyak orang tahu. Lahan itu dulunya milik nenek tua yang pernah kalian tolong, Maryam. Dia adalah pewaris terakhir keluarga yang memiliki hubungan erat dengan leluhur desa. Di sana tersimpan sebuah rahasia besar, yang bisa mengubah nasib desa ini, atau malah menghancurkannya jika disalahgunakan. Jaga lahan itu dengan hati-hati. Dengarkan kata hati kalian, dan jangan pernah membuka rahasia itu tanpa kesiapan. Semoga Allah memberkahi langkah kalian. Hormatku, Haji Adnan. Aku dan Dedi saling pandang. Kata-kata itu seperti beban berat sekaligus. Tantangan besar, apa maksudnya, Mas? Rahasia besar? Dedi menggeleng. Aku juga belum tahu, Rin. Tapi kita harus siap. Ini bukan sekadar proyek sosial biasa. Malam itu, aku terjaga lama. Pikiran tentang masa lalu, nenek Maryam, dan surat Pak Haji terus bergelayut. Aku teringat saat pertama kali menolong nenek itu dengan nasi bungkus. Saat itu aku hanya ingin berbagi, tak menyangka bahwa kebaikan kecil itu akan menjadi kunci pembuka jalan kami. Ya Allah, aku berdoa lirih, bimbing aku dan Dedi dalam menjalani jalan ini. Berikan kami kekuatan untuk menjaga amanah ini dengan benar, dan hindarkan kami dari segala bahaya yang tak terlihat. Hari itu, aku dan Dedi bersama Bu Maryam dan Bu Nur kembali ke lahan proyek. Cuaca cerah, angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah yang segar. Tapi di dalam dadaku, ada campuran antara harap dan takut. Bu Maryam membuka pintu sebuah gubuk kecil, yang selama ini tersembunyi di sudut lahan. Di dalamnya terdapat beberapa kotak kayu tua yang penuh dengan dokumen, foto-foto hitam putih, dan benda-benda antik. Ini warisan leluhur kami, kata Bu Maryam sambil membuka satu persatu isi kotak itu. Keluarga kami dulu adalah penjaga amanah desa, menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Lahan ini bukan hanya tempat untuk hidup, tapi juga tempat di mana doa-doa dan harapan bertemu dengan kekuatan alam. Aku menatap dokumen yang penuh tulisan tangan dan simbol-simbol kuno. Dedi mengangguk pelan, berusaha memahami makna di balik semua itu. Pak Haji Adnan ingin proyek ini bukan sekadar pelatihan biasa, tapi menjadi jembatan untuk mengembalikan keseimbangan yang lama hilang, jelas Bu Nur. Untuk itu, kita harus menjaga amanah ini dengan tulus, dan membuka hati untuk setiap perubahan yang datang. Aku menarik napas dalam.
Tiba-tiba aku merasakan beban yang selama ini kami pikul menjadi lebih ringan, karena aku tahu bahwa kami bukan berjalan sendiri. Ada warisan doa, kebaikan, dan amanah yang melekat dalam setiap langkah kami. Hari-hari berikutnya, proyek berjalan lebih baik dari sebelumnya. Peserta yang datang semakin banyak, dan pelatihan mulai menghasilkan karya nyata, kerajinan tangan, usaha kecil, hingga pertanian organik. Kami belajar bahwa keberhasilan bukan hanya soal uang atau jabatan, tapi tentang bagaimana kita memberi arti pada setiap tetes keringat dan doa yang kita panjatkan. Kesabaran dan ketulusan bukan hanya membuat kita kuat menghadapi ujian, tapi juga membuka pintu rezeki yang tak terduga. Jangan pernah remehkan doa dan kebaikan kecil, karena dari sanalah perubahan besar bermula. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah Rina dan Dedi, ingatlah untuk selalu memupuk kesabaran dan ketulusan dalam setiap langkah hidupmu. Bagikan cerita ini kepada teman dan keluarga agar kebaikan dan harapan terus menyebar. Tuliskan di kolom komentar, apa doa atau harapan terkuat yang kamu panjatkan saat menghadapi ujian hidup. Mari kita saling menguatkan dan menginspirasi, karena bersama, kita bisa melewati segala badai.